Martial Peak 3497. Setelah tinggal di lantai 13 selama sekitar 7 atau 8 hari, iblis batu sekali lagi muncul di depan jendela. Yang Kai baru saja akan menceritakan bagian paling menarik dari cerita itu, jadi dia tidak terkejut melihatnya muncul. Dia hanya mencibir dan berkata, "Kamu ingin turun lagi?" Stone Demon menatapnya dari atas ke bawah, lalu mengangkat tangannya dan mengacungkan jempolnya dengan wajah penuh kekaguman. Tidak peduli apa, pria di depannya ini pasti orang yang aneh. Tidak ada yang pernah bisa membuat orang suci mengubah urutannya berkali-kali, dan menambah beratnya hukuman berkali-kali. Di satu sisi, orang ini telah menjadi presiden dalam ras manusia. Namun, lantai 18. Bahkan iblis batu yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Seperti biasa, dia mengeluarkan token untuk membuka batasan penjara es. Dia tidak perlu menangkapnya lagi. Dia baru saja memberi isyarat kepada Yang Kai, dan Yang Kai mengambil inisiatif untuk keluar. Ada banyak wajah asing dan kuyu di jendela penjara es. Mereka semua adalah pendengar setia Yang Kai. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dihadapi Yang Kai kali ini, mereka tahu bahwa orang ini mungkin sudah ditakdirkan. Mereka tidak memiliki persahabatan satu sama lain, tetapi cerita Yang Kai selama beberapa hari menambahkan beberapa kesenangan pada jadwal membosankan mereka menunggu kematian. Mereka saling mengangguk dan melewati satu sama lain. Saat mereka masuk lebih dalam, lingkungan menjadi semakin dingin. Yang Kai diam-diam mengingat nomor itu dan bertanya, "Di lantai berapa aku berada sebelumnya?" Setan batu sepertinya berpikir bahwa Yang Kai pasti akan mati, jadi tidak ada yang disembunyikan. Dia berkata, "Kali ini, aku akan mengirimmu ke lantai 18. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, "Berapa lantai totalnya?" "Lantai 18 adalah lantai terendah." Setan batu meliriknya. Yang Kai memamerkan giginya dan berkata, "Orang suci Anda benar-benar sangat menghargai saya." Iblis batu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Biarkan aku memberimu nasihat. Ketika kamu mencapai lantai 18, cari tempat untuk duduk dan jangan lakukan apa-apa. Jangan pernah berpikir untuk melawan. Ini akan berakhir lebih cepat. Oh benar, kultivasimu disegel, jadi kamu tidak bisa menahan apapun." Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu pikir aku akan mati?" Setan batu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah lantai 18 penjara es dingin. Tidak masuk akal jika Anda masih bisa melompat-lompat di sana. Melihat apa yang dia pikirkan, Yang Kai tidak terlalu peduli. Dia menduga bahwa Bailey Mo hanya menggodanya dan tidak akan mengambil nyawanya. Namun, dia tidak perlu mengatakan apapun kepada orang lain sehingga dia hanya bertanya, "Apakah ada orang lain di lantai 18? "Ya." Iblis batu mengangguk. Mereka semua mati. Mulut Yang Kai berkedut saat dia tetap diam. Setelah berjalan lama, mereka akhirnya tiba di pintu masuk lantai 18. Setan batu bahkan tidak ingin mengirim Yang Kai masuk. Dia membuka pintu masuk dengan token di tangannya, lalu memandang Yang Kai dan berkata, "Masuklah sendiri." Yang Kai melirik pintu masuk dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang bahkan sebelum dia melangkah masuk. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan jika dia masuk. Dia menimbang peluangnya untuk membunuh iblis batu ini dengan kekuatannya saat ini. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan yang mengecewakan. Dengan kultivasinya disegel, dia jelas bukan tandingan iblis batu ini. Tentu saja, jika perwujudan keluar dari manik roh luar angkasa, akan sangat mudah untuk berurusan dengan iblis batu ini. Meskipun kultivasi Yang Kai disegel dan dia bahkan tidak bisa membuka space ring-nya, perwujudan bisa melarikan diri dari space spirit bed. Namun, Yang Kai tidak ingin mengekspos keberadaan perwujudan begitu cepat di bawah hidung Bailey Mo. Karena dia tidak bisa menang, dia hanya bisa masuk. Setelah Yang Kai melangkah ke lantai 18, Demon Batu dengan cepat menutup pintu masuk dan pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Lantai 18 sedikit berbeda dari yang dibayangkan Yang Kai. 17 lantai sebelumnya semuanya memiliki sel es yang terisolasi, tetapi tidak ada sel es di sini. Sebaliknya, itu adalah dunia putih. Begitu dia melangkah ke tempat ini, Yang Kai merasakan seluruh tubuhnya menegang saat lapisan es muncul di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, lapisan es ini menebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Prinsip es yang meresap-meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, membuat Yang Kai merasa seperti ditusuk oleh ratusan juta jarum. Hanya dalam beberapa napas, wajah Yang Kai membiru dan bibirnya ungu. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan memecahkan embun beku yang menutupi tubuhnya, sehingga dia tidak akan membeku. Namun, begitu dia bergerak, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Ini karena dia menemukan bahwa di tempat terkutuk ini, pikirannya tampaknya terpengaruh. Pikirannya ditransmisikan ke seluruh bagian tubuhnya, dan itu tidak begitu mulus. Hatinya bergetar. Dia menyadari bahwa dinginnya lantai 18 bahkan dapat mempengaruhi roh ilahinya.
Untungnya, dia memiliki God Warming Lian, jadi dia tidak takut bahwa Divine Spirit-nya akan dibekukan. Gelombang dingin tumbuh di benaknya, menahan rasa dingin yang menyerbu laut pengetahuannya. Akhirnya, pikirannya sedikit lebih jernih. Pada saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk melihat sekelilingnya. Tidak banyak yang bisa dilihat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, dan tidak ada orang yang hidup. Yang bisa dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Sepertinya ada sesuatu yang tidak jauh, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang Kai melangkah ke arah itu. Ketika dia mendekat untuk melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah patung es. Itu bukan patung es yang diukir oleh seseorang, tapi mayat yang membeku. Ini tidak diragukan lagi adalah ras iblis. Dia tidak tahu ras itu milik siapa, tetapi ekspresinya damai sebelum dia meninggal, seolah-olah dia tidak mengalami rasa sakit. Namun, Yang Kai tahu bahwa roh ilahi orang ini telah membeku, jadi dia secara alami tidak bisa merasakan sakit. Adapun ras iblis yang bisa ditempatkan di lantai 18, kemungkinan besar dia setidaknya adalah Raja Iblis peringkat tinggi. Dia benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang dia buat hingga benar-benar mati di tempat ini. Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia terkejut melihat ada patung es setiap beberapa meter. Setiap patung es memiliki mayat beku. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Setelah dihitung secara kasar, dia bisa melihat 30-40 dari mereka, dan ini tidak termasuk yang lebih jauh. Wanita gila ini, Yang Kai memamerkan giginya. Tidak heran iblis batu mengatakan bahwa semua orang di sini sudah mati. Mereka memang sudah mati. Bahkan roh ilahi mereka telah dibekukan dan dihancurkan. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Bailey Mo tidak ingin dia mati di sini, kan? Jantung Yang Kai berdetak seperti drum. Meskipun dia adalah seorang Demon Saint, dia tetaplah seorang wanita. Ketika seorang wanita menjadi gila, tidak ada alasan untuk berdebat dengannya. Yang Kai tahu ini dengan sangat baik. Dia diam-diam mengambil keputusan. Jika itu benar-benar sampai pada titik di mana dia tidak bisa menolak, dia akan meminta perwujudan untuk membuka penghalang Space Spirit Bed dan menariknya ke Space Spirit Bed. Pada saat itu, dengan bantuan kekuatan Space Spirit Bed, dia mungkin bisa membuka batasan yang telah ditempatkan Bailey Mo. Namun, jika dia melakukan itu, Space Spirit Bed akan terbuka tepat di bawah hidung Bailey Mo. Jika dia berhasil merebutnya, maka semuanya akan berakhir. Di dunia putih yang sepi ini, semuanya sunyi. Yang Kai bahkan bisa mendengar detak jantung dan napasnya sendiri. Tidak ada penonton di sini baginya untuk bercerita. Dia terus menggerakkan tubuhnya, memecahkan es di tubuhnya saat dia berjalan berkeliling untuk menyelidiki. Pada saat tertentu, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tapi dia terus merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Pada awalnya, dia tidak terlalu yakin, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan ini menjadi semakin jelas. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi mencibir di dalam hatinya. Tampaknya Bailey Mo benar-benar tidak berniat membunuhnya. Bahkan iblis batu yang menjaga penjara es tidak mau memasuki tempat terkutuk ini. Mungkin tidak ada orang lain selain Bailey Mo yang diam-diam bisa mengawasinya. Sebagai orang suci iblis, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah memahami ini, Yang Kai tiba-tiba menjadi sedikit tak kenal takut. Kekhawatirannya sebelumnya menghilang seperti asap di udara tipis. Setelah melihat sekeliling, Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Dia merasa paru-parunya ditusuk oleh udara dingin, dan dia merasa seperti akan dibekukan. Namun, saat ini, dia tidak peduli dan mulai mengutuk keras. Itu masih vulgar dan tidak enak di telinga, dan itu masih kata-kata berbisa yang sama. Meskipun dia telah mengutuk sebelumnya, itu hanya menggaruk gatal melalui sepatu bot. Sekarang setelah Bailey Mo memperhatikannya, dia akan memarahinya dengan keras di depannya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Yang Kai tidak meningkat dalam aspek lain selama beberapa hari terakhir, tetapi keterampilan mengutuknya menjadi jauh lebih baik. Dia sedikit kecewa. Sungguh memalukan bagi pria dewasa untuk mengutuk seperti ini. Setelah mengutuk selama setengah hari, dia masih tidak melihat reaksi apapun dari Bailey Mo. Namun, Yang Kai tidak tahan lagi. Lantai 18 benar-benar lantai 18. Itu jelas tidak sebanding dengan lantai 13. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya, setelah setengah hari, banyak bagian tubuhnya yang membeku sampai mati. Bahkan luka yang dideritanya sebelumnya belum sepenuhnya pulih. Sebaliknya, ada tanda-tanda mereka memburuk. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia bahkan tidak merasakan kemarahan Bailey Mo. Kutukan itu berangsur-angsur melemah, dan bahkan terdengar sedikit lemah. Kepala dan kelopak mata Yang Kai tertutup es. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dia bersandar pada patung es dan meratap dalam hatinya. Jika jalang Bailey Mo itu masih tidak muncul, dia takut dia benar-benar akan mendapat masalah. Dia harus meminta perwujudan untuk membantunya. Dia diam-diam memberitahu perwujudan untuk menariknya ke dalam manik dunia tersegel jika situasinya tidak benar.
Yang Kai memaksa dirinya untuk terus mengutuk untuk sementara waktu. Kesadarannya menjadi semakin kabur. Kelopak matanya terus-menerus membuka dan menutup. Meskipun mulutnya bergerak, tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya tertutup es. Sepertinya dia akan menjadi patung es. Tepat ketika kesadarannya akan memudar, kekuatan dingin tiba-tiba menyapu tubuh Yang Kai dari tempat tertentu. Embun beku yang menutupi tubuhnya meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada juga kekuatan tak terlihat yang melindungi tubuh Yang Kai, mencegahnya terpengaruh oleh prinsip dunia es. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan tertawa sebentar, aku tahu kamu tidak akan melakukan apapun pada raja ini. Dia perlahan bangkit dan meregangkan tubuhnya. Dengan perlindungan kekuatan yang telah ditambahkan ke tubuhnya, efek dingin padanya jauh lebih sedikit. Dia melihat sekeliling dan dengan dingin berkata, tunjukkan dirimu. Apa gunanya menjadi begitu licik?